Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 2024D. Di sini akan menjelaskan tentang perumusan teori akuntansi pendekatan regulatoris. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Erli Rahmawati dengan NIM 051, Silanur Afifah NIM 077, Erlina Sari NIM 109, M. Zainul Abidin NIM 194, dan Alimah Putri Rahayu NIM 280. Oke teman-teman, selanjutnya adalah hakikat standar akuntansi. Hakikat standar akuntansi pada dasarnya mencerminkan kebutuhan akan suatu sistem yang terstruktur dalam menyusun dan menyajikan informasi keuangan. Standar akuntansi merupakan seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman bagi entitas dalam mencatat, mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan transaksi keuangan. Tanpa adanya standar yang baku, setiap perusahaan dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan interpretasi masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan metode, ketidakkonsistenan, dan potensi bias dalam laporan. Nah, maka dari itu, standar akuntansi berfungsi sebagai kerangka normatif yang menjamin bahwa informasi keuangan disajikan secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, penyusunan dan pengembangan standar akuntansi dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melalui penerbitan SAK. Nah, SAK sendiri mengacu pada melakukan konvergensi dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS, sehingga praktik pelaporan keuangan di Indonesia selaras dengan standar akuntansi internasional. Nah, konvergensi ini penting dalam era globalisasi karena memungkinkan laporan keuangan perusahaan Indonesia dapat dipahami dan dibandingkan oleh investor maupun pemangku kepentingan di tingkat global. Nah, dengan demikian, hakikat standar akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tapi juga strategis dalam mendukung integrasi ekonomi dan transparansi pasar keuangan. Nah, tujuan dari standar akuntansi ini adalah menyeragamkan atau menyusun laporan keuangan agar tidak berbeda-beda antar perusahaan. Nah, penyamaan ini menciptakan konsistensi dalam pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan liabilitas, serta penyajian laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Nah, konsistensi tersebut memungkinkan pengguna laporan untuk memahami informasi tanpa harus menafsirkan ulang metode yang berbeda di setiap entitas. Selain itu, standar akuntansi bertujuan meningkatkan transparansi dan keandalan informasi. Transparansi diwujudkan melalui kewajiban pengungkapan atau disclosure yang memadai, sedangkan keandalan dicapai melalui penerapan prinsip pengukuran yang objektif dan dapat diverifikasi. Nah, standar akuntansi memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan maupun antar periode. Perbandingan ini meningkatkan bagi investor dalam menilai profitabilitas, solvabilitas, dan prospek pertumbuhan suatu entitas. Kreditur memerlukan informasi yang andal untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan pemerintah menggunakan laporan keuangan sebagai dasar pengawasan dan penentuan kebijakan fiskal. Nah, dengan adanya standar yang jelas, ruang untuk manipulasi laporan keuangan dapat diminimalkan karena perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Standar akuntansi juga memperkuat akuntabilitas manajemen karena setiap penyimpangannya terdiri dari ketentuan harus diungkapkan dan dapat diaudit. Nah, secara keseluruhan, hakikat dari standar akuntansi terletak pada perannya sebagai fondasi sistem pelaporan keuangan yang berkualitas. Standar tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis, tapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan kepercayaan dalam dunia bisnis. Tanpa standar akuntansi dan standar yang kuat dan harus diterapkan secara konsisten, laporan keuangan akan kehilangan relevansi atau kredibilitasnya. Nah, maka dari itu, keberadaan dan penerapan standar akuntansi menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas dan integritas sistem ekonomi. Hakikat standar akuntansi terletak pada perannya sebagai yang pertama, pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar memberikan aturan tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Yang kedua, sebagai alat menciptakan keterbandingan. Dengan standar yang sama, laporan keuangan dapat dibandingkan antar perusahaan antar periode waktu. Yang ketiga, sarana meningkatkan kredibilitas informasi. Informasi yang disusun berdasarkan standar lebih dapat cepat dipercaya dan objektif. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan ekonomi. Investor dan pihak lain menggunakan laporan keuangan yang sesuai standar untuk mengambil keputusan. Dan yang kelima, untuk bentuk akuntabilitas dan transparansi. Standar ini membantu perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pemangku kepentingan. Mengapa ketepatan memahami hakikat standar akuntansi itu penting? Yang pertama, dapat mencegah kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Dan yang kedua, membantu interpretasi informasi keuangan secara benar. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Dan yang keempat, menghindari pelanggaran prinsip akuntansi. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan standar akuntansi. Penetapan standar akuntansi pada dasarnya merupakan bentuk pilihan sosial. Suatu standar dapat memberikan manfaat bagi kelompok tertentu, tetapi pada saat yang sama berpotensi merugikan kelompok lainnya. Karena itu, proses penyusunannya seringkali melibatkan pertimbangan politik dan negosiasi untuk mencapai akomodasi berbagai kepentingan. Apabila kesejahteraan sosial dijadikan kriteria dalam menerima atau menolak suatu standar, muncul persoalan mengenai
melegitimasi lembaga penyusunan standar yang tidak dipilih secara langsung oleh pihak. Isu ini berkaitan dengan pertanyaan tentang keadilan dan dasar normatif kebijakan akuntansi. Kemudian ada 3 pendekatan utama dalam tujuan penetapan standar. Yang pertama ada pendekatan ketetapan penyajian, yaitu pendekatan ini itu menekankan bahwa tujuan utama standar adalah menghasilkan penyajian yang netral dan akurat. Pelaporan keuangan dipandang sebagai representasi realitas ekonomi, sehingga standar harus diarahkan pada pencapaian ketetapan penyajian. Akuntansi dianalogikan sebagai peta ekonomi, seperti halnya pada peta harus menggambarkan wilayah secara tepat, laporan keuangan harus menggambarkan kondisi ekonomi secara wajar agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini berfokus pada kualitas informasi dan menghindari pertimbangan dampak ekonomi sebagai dasar utama penetapan standar. Kemudian ada pendekatan konsekuensi ekonomi atau economic consequence approach. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap standar memiliki dampak ekonomi. Oleh karena itu, dalam menetapkan standar perlu dipertimbangkan konsekuensi ekonomi yang ditimbulkannya. Standar yang dipilih adalah standar yang menghasilkan konsekuensi ekonomi yang baik atau setidaknya tidak merugikan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, evaluasi standar tidak hanya didasarkan pada ketepatan penyajian, tapi juga pada dampaknya terhadap berbagai pihak dalam sistem ekonomi. Yang terakhir ada pendekatan critical interpretative atau critical interpretive approach. Pendekatan ini memandang pelaporan keuangan sebagai instrumen sosial. Akuntansi tidak hanya berfungsi menyajikan informasi ekonomi, tapi juga berperan dalam membentuk realitas sosial dan hubungan kekuasaan. Dalam perspektif ini, standar dapat diarahkan untuk mendorong perubahan sosial, bahkan perubahan yang bersifat radikal. Pelaporan keuangan dipahami sebagai praktik sosial yang tidak bebas nilai. Selanjutnya yaitu perbandingan pendekatan tujuan penetapan standar. Nah, pendekatan ketepatan penyajian, orientasi utamanya yaitu representasi realitas ekonomi. Fokus penilaian standarnya itu apakah laporan menyajikan informasi secara netral dan akurat, nilai yang ditekankan objektivitas dan netralitas. Selanjutnya pendekatan konsekuensi ekonomi, orientasi utamanya dampak ekonomi penerapan standar. Fokus penilaian standarnya apakah standar menghasilkan dampak yang baik atau tidak merugikan kesejahteraan sosial. Nilai yang ditekankan yaitu kesejahteraan sosial dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya pendekatan kritikal interpretatif. Orientasi utamanya yaitu peran sosial akuntansi, fokus penilaian standarnya yaitu bagaimana standar mempengaruhi struktur sosial dan relasi kekuasaan. Nilai yang ditekankan yaitu kesadaran sosial dan perubahan sosial. Baik, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.